Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahihin sahihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai sore hari ini kita masih menjalankan kewajiban kita selaku muslim, dan pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalankan puasa Ramadan yang kelima. Mudah-mudahan puasa kita sampai detik ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ibadah-ibadah yang baik kita berharap kepada Allah seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita yang berusaha istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau termasuk dalam golongannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di depan para sahabatnya ketika bulan suci Ramadan datang. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian semua bulan suci Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan penuh keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian semua untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, di dalam bulan suci Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasulullah pun melanjutkan, "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Di mana bulan suci Ramadan terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrima, barang siapa yang dihalangi untuk mendapatkan kebaikannya, maka dia akan dihalangi. Hadis riwayat An-Nasai. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menekankan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Sekarang yang jadi pertanyaan, arti makna keberkahan itu apa sih Pak Bu? Arti keberkahan adalah ziyadatul khair bil khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan. Bahkan para guru-guru kita di masjid, di mushola, di taklim, di pengajian-pengajian yang diadakan di rumah, mengajarkan kepada kita 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, dan kita minta disampaikan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dikabul. Betul Mas? Betul Bu? Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Dan tentunya keberkahan yang kita minta itu banyak makhluk. Keberkahan dari apa yang kita nikmati, mulai dari makanan, keberkahan yang kita kenakan dari pakaian, keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan melalui belajar, kemudian juga keberkahan-keberkahan yang ada pada badan kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau segala sesuatunya menjadi berkah, maka badan kita kalau diajak ibadah enteng Pak. Kalau harta kita berkah, itu enteng untuk kita berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihat besarnya, Allah tidak melihat kecilnya, tapi Allah melihat keistiqomahan kita, Allah melihat kesungguhan kita. Kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah berupa kekayaan. Bagi kita umat muslim, orang-orang yang beriman, dua perkara, baik kaya ataupun miskin, kalau misalnya kita syukuri menjadi kebaikan buat kita. Kalau misalnya kita diberikan harta yang banyak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi distributor kebaikan. Kita berikan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu jalan menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harta yang kita belanjakan di jalan Allah membawa kita ke surganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitupun juga kalau misalnya kita hanya berkecukupan, ataupun kita bisa disebut juga orang miskin. Dengan kemiskinan kita bersyukur kepada Allah, dengan kemiskinan kita bersabar atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Itu menjadi jalan kebaikan, dan itu menjadi jalan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya itu akan membawa kita kepada kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan adalah bertambahnya kebaikan. Ada 3 faktor bisa disebut keberkahan. Yang pertama, bisa menjadikan kita selalu istiqomah melakukan kebaikan, melakukan amalan-amalan saleh. Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersabar atas ujian tersebut. Lalu yang ketiga, ciri ataupun faktor atau indikator dari keberkahan tersebut adalah nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, kita bersama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu jelangnya waktu berbuka. Dan ini sudah hampir 5 hari kita lakukan. Ada yang mampir dari tempat kerjanya ke Masjid Baitur Rahman. Ada yang memang setiap hari ini adalah kebaikan yang terus-menerus yang kita lakukan. Artinya ini adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, keberkahan yang Allah berikan kepada kita harus kita rawat, harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan tambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah nikmatku untuk kalian semua. Wa la in kafartum, tapi jika kalian kufur atas nikmatku, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan tentunya juga bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, kita bisa merawat apa yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil menunggu azan maghrib, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi 'ilmina, Allahumma barik lana fi ma a'taytana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.